Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Sebelum memulai podcast, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu yang masih hangat di telinga kita. Tentunya yang menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini, kami akan membahas terkait Taliban yang membuat geger di seluruh penjuru dunia karena telah mengambil alih kekuasaan di Afghanistan dan menerapkan aturan-aturan yang mengundang berbagai kontroversi. Taliban tak pelak menjadi fokus utama perhatian dunia saat ini. Banyak pihak pun mengkhawatirkan masa depan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban yang dikenal sangat ketat dalam menerapkan aturan terutama terkait hak perempuan. Taliban yang telah mengambil kembali kontrol pemerintahan di Afghanistan pada 17 Agustus 2021 lalu ditandai dengan adanya penguasaan sebagian besar wilayah di Afghanistan, termasuk Kabul yang menjadi wilayah paling sentral dan merupakan pusat pemerintahan Afghanistan. Beberapa waktu lalu, Taliban mengeluarkan dekret baru, yakni memerintahkan para presenter televisi perempuan dan perempuan lainnya yang tampil di layar kaca untuk memakai cadar. Padahal, hingga saat ini pun PBB belum mengakui Taliban sebagai penguasa yang sah di Afghanistan. Ketentuan ini tentu menimbulkan sikap kontra dari berbagai pihak karena melanggar hak-hak perempuan atas kebebasan dan berekspresi. Terlebih, ketentuan ini akan berdampak pada sulitnya akses informasi bagi orang-orang dengan gangguan pendengaran, yang membaca bibir, dan orang-orang yang mengandalkan isyarat bicara visual untuk membantu mereka memahami informasi di televisi. Aturan memakai cadar ini juga diberlakukan saat perempuan berpergian. Jika tidak, sanksi berat pun akan mereka terima. Yang tak kalah mengherankan, Taliban sebelumnya juga menutup lembaga pendidikan untuk anak perempuan dan perempuan di Afghanistan, yang sebagian di beberapa daerah. Pembatasan-pembatasan seperti ini sejatinya sudah lama dipraktekkan secara luas sebagai bagian dari tradisi, budaya, maupun kepercayaan masyarakat Afghanistan, khususnya di pedesaan. Padahal, dalam konferensi pers pertama sejak Taliban menguasai ibu kota Afghanistan, para pejabat Taliban berjanji tidak akan mengulangi aturan keras pemerintah Taliban sebelumnya, yang tentu sempat digulingkan pasukan Amerika Serikat pada 2001 lalu, yakni melarang sebagian besar pendidikan anak perempuan dan melarang perempuan keluar di depan umum tanpa wali laki-laki. Namun, janji tersebut tak lama diingkari sendiri oleh Taliban. Padahal faktanya, hingga saat ini tidak ada undang-undang ataupun fatwa bahwa perempuan harus kembali mengenakan burqa, penutup wajah, atau harus didampingi oleh anggota keluarga laki-laki ketika meninggalkan rumah. Untuk itulah, hingga kini para perempuan di Afghanistan amat ketakutan begitu Taliban kembali berkuasa. Memori kolektif traumatik mereka sepanjang 1996 sampai 2001 saat Taliban memerintah dengan menindas perempuan atas nama pemurnian ajaran agama masih sangat melekat kuat. Itulah mengapa perempuan tidak begitu saja percaya akan janji Taliban dalam memberikan perlindungan bagi perempuan. Pelarangan-pelarangan yang dikeluarkan oleh Taliban tentu bertentangan dengan The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau Konvensi CEDAW, atau biasa disebut sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Di mana dalam konvensi ini terdapat beberapa ketentuan, di antaranya tidak adanya diskriminasi pada perempuan termasuk dalam menentukan pilihan maupun hak untuk menempuh pendidikan. Upaya pembatasan Taliban terhadap perempuan ini pun juga berdampak pada kondisi perekonomian di Afghanistan. Mengingat negeri yang hampir sepenuhnya
bergantung dari kucuran dana bantuan donor luar negeri untuk menjalankan pemerintahan. Justru semenjak kekuasaan tersebut diambil alih oleh Taliban, komunitas internasional menyaratkan perbaikan hak perempuan dan minoritas sebagai jaminan untuk menerima dana hibah. Namun kelompok Taliban justru tetap menentang hal tersebut. Akibat keputusan Taliban inilah program pangan dunia di bawah PBB memperkirakan bahwa lebih dari separuh penduduk Afghanistan hidup di bawah garis kemiskinan. Kerawanan pangan meningkat hingga ketidakamanan yang mengisolasi seluruh komunitas di sana. WFP juga mengatakan bahwa sekitar 22,8 juta dari hampir 35 juta penduduk Afghanistan diidentifikasi rawan pangan akut. Angka ini termasuk ratusan ribu warga yang mengungsi akibat konflik yang terjadi. Berbagai problematika yang terjadi tentu sangat membuat dunia prihatin akan berbagai pemberlakuan pembatasan oleh Taliban, termasuk akses ke pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, partisipasi penuh, serta setara dalam kehidupan publik. Padahal, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh siapapun tanpa memandang ras, suku, maupun gender. Selain itu, diskriminasi yang dilakukan oleh Taliban pun juga mendapat respon dari Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa laporan tentang pelanggaran serius yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan termasuk eksekusi terhadap warga sipil dan larangan terhadap perempuan perlu segera membentuk mekanisme untuk memantau secara dekat tindakan Taliban. Termasuk juga rancangan resolusi yang dipertimbangkan oleh Dewan HAM PBB yang diajukan oleh Pakistan atas nama Organisasi Kerjasama Islam atau OKI atas laporan pelanggaran seperti pelecehan, intimidasi, maupun pembalasan. Stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa memiliki pendidikan yang tinggi bagi perempuan itu tidaklah penting atau perempuan layak untuk dinomorduakan memang menjadi hal yang problematik hingga saat ini. Pembatasan-pembatasan hak yang dilakukan oleh Taliban merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini tentu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diproklamirkan oleh PBB pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia. Pendidikan bukanlah hak istimewa, melainkan setiap orang baik perempuan ataupun laki-laki berhak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Hak atas pendidikan ini telah diakui sebagai hak asasi manusia oleh sejumlah konvensi, seperti pada pasal 13, 14, dan 15 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian dalam The Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women atau biasa disebut Konvensi CEDAW yang merupakan perjanjian HAM internasional yang secara khusus mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan. Selain itu juga dalam pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Terciptanya kesetaraan gender tentu akan terwujud jika tidak terdapat diskriminasi terhadap perempuan, sehingga perempuan dapat mengakses dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Untuk merangkul peran pencegahan diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan agar perlakuan kejam dan pelanggaran hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional dapat segera dihentikan, agar nantinya tidak merusak perdamaian maupun keadilan dunia. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.